Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Kenapa kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan? Tentu saja sebagai anaknya, sebagai muridnya, sebagai hambanya, kita perlu tahu kualitas seperti apa yang Tuhan sukai, sehingga kita bisa berproses, belajar, berusaha untuk menjadi pribadi yang Tuhan Yesus inginkan. Tentu saja kalau kita mau tahu pribadi seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sukai, kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk belajar, untuk melihat. Kali ini inspirasi kita, kebenaran yang kita dapat, kita mau belajar dari bagaimana Abraham mendapat ilham dari Tuhan untuk mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Bagaimana Tuhan menaruh di dalam hati Abraham jodoh yang seperti apa yang tepat, gadis yang seperti apa yang tepat, kualitas apa yang Tuhan cari, itu Tuhan taruh di dalam hati Abraham yang kita mau belajar. Sehingga dengan kualitas seperti itu, kita juga bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di kitab Kejadian pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Pribadi yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan, kita dapat melihat dari gambaran apa yang Abraham minta kepada hambanya yang paling terpercaya untuk mencarikan jodoh bagi anak kesayangannya Ishak, yang akan mewariskan segala-galanya dari Abraham. Dan kriteria yang pertama, Abraham memberitahukan kepada abdinya bahwa kamu harus cari dari negeriku. Abraham berasal dari Ur Kasdim, jadi Abraham katakan kepada abdinya, "Tolong jangan cari dari perempuan Kanaan, harus pergi ke negeri asalku." Abraham hendak menekankan bahwa yang ingin dicari adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan. Tentu saja kualitas itu yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mudah diperbaiki, dinasehati, diberitahu, dikoreksi oleh firman Tuhan, diajarkan oleh Roh Kudus, dinasehati oleh Roh Kudus. Kita akan jadi orang-orang yang taat. Sekalipun terkadang kita bisa keras kepala, kita bisa harus dengan proses dari Tuhan, dengan berbagai rupa sehingga kita mau dengarkan. Tapi sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, kita akan menyerah, akan membiarkan diri kita itu diproses oleh Tuhan. Oleh karena kita adalah anaknya. Tapi kalau kita benar-benar tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, maka dari kepala batu akan tetap menjadi kepala batu, nggak mau dengarkan. Tapi seorang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu pasti mau dikoreksi. Pasti hatinya merasa tidak aman, tidak nyaman. Pasti ada di dalam hati suatu teguran-teguran dari Roh Kudus, teguran-teguran dari firman Tuhan yang membuat kita akhirnya taat sama Tuhan. Itulah sebabnya kriteria pertama yang dicari seorang yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, Abraham meminta kepada bujangnya untuk bersumpah. Harus cari kriteria yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan bujangnya melaksanakan apa yang tuannya minta, yang Abraham minta.
dia pergi ke negeri di mana sanak saudara Abraham ada, dan dia juga berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku minta supaya perjalananku berhasil. Dia berbicara kepada Tuhan kalau dia minta nanti tandanya, kalau dia ketemu dengan seorang wanita yang dia rasa cocok, dia akan minta air dari wanita itu. Dan sebagai tandanya kalau itu dari Tuhan, wanita itu akan menawarkan untuk bukan saja memberi minum kepada bujangnya Abraham, tetapi juga akan memberi minum kepada unta-unta yang dibawa. Yang saat itu bujangnya Abraham membawa 10 unta, bukan 1 tapi 10 unta dengan hamba-hamba yang lain. Kenapa bawa sebanyak itu? Karena hambanya Abraham itu tahu tuannya itu kasih banyak upeti, banyak harta benda untuk nantinya diberikan kepada calon mantunya. Itulah sebabnya butuh banyak unta untuk mengangkut semua perhiasan dan perbekalan yang Abraham telah berikan kepada bujangnya untuk diserahkan kepada calon besannya. Itulah sebabnya hamba ini berdoa kepada Tuhan minta. Dan ketika hamba Abraham ini sampai di luar kota, di dekat mata air, di sore hari dia melihat ada banyak perempuan-perempuan di kota itu pergi menimba air. Nah, ketika mereka keluar, ada satu orang yang menarik perhatian dari Eliezer atau hamba Abraham ini. Dia begitu menarik, cantik perawakannya, dari luar itu cantik. Tapi ternyata dalamnya juga cantik. Dia seorang yang terpelajar, seorang yang berada, tetapi tidak sombong. Dia adalah seorang wanita yang bertanggung jawab. Ketika dilihatnya, firman Tuhan katakan, perempuan itu perawakannya cantik sekali. Tetapi ditulis di dalam firman Tuhan, perempuan itu juga adalah seorang perawan yang tidak pernah bersetubuh dengan pria manapun. Jadi kualitas kedua yang Tuhan sukai adalah kita menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan. Dimulai dari kekudusan mata, kita jaga mata kita melihat hal-hal yang baik saja. Kita jaga telinga kita mendengar hal-hal yang bagus. Jangan gosip-gosip yang buruk tentang orang lain, kita suka untuk mendengarnya. Kita harus jaga telinga kita. Kita jaga mulut kita supaya yang kita katakan itu hal-hal yang baik yang dari Tuhan, hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang meruntuhkan orang lain. Dan kita harus jaga hati kita supaya hati kita tidak kepahitan, tidak benci, tidak marah. Kita jaga hati kita. Kita jaga kekudusan tubuh kita. Tubuh, jiwa, roh, semuanya kita jaga. Dan kualitas kekudusan itu yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, apalagi yang Tuhan cari di dalam pribadi orang percaya. Ketika perempuan ini melihat Eliezer dan Eliezer bertanya, bisa nggak dia mendapat minum karena dia haus. Maka Ribka, ya namanya wanita ini adalah Ribka. Ribka memberikan minum kepada Eliezer dari buyungnya. Dia miringkan buyungnya. Dan ketika dia miringkan buyungnya, Eliezer sudah selesai minum. Tiba-tiba wanita ini berkata sesuai dengan perjanjian Eliezer dengan Tuhan. Kalau ini wanita yang berasal daripadamu, jodoh Ishak, dia harus berkata, aku akan juga memberi minum kepada unta-untamu. Bukan hanya kepada bujangnya Abraham saja. Dan wanita ini sesuai dengan penentuan Tuhan. Wanita ini tergerak hatinya dan berkata, unta-untamu pun akan aku beri minum sampai puas. Bukan unta-untamu akan aku beri minum biasa, tapi dikatakan sampai puas. Ada 10 unta. Kalau satu unta minum air sampai puas itu kira-kira sekitar 130 liter. Jadi kalau ada 10 unta, 1.300 liter. Itu berarti kalau pakai galon Indonesia, 1 galon 19 liter, itu kira-kira sekitar 68 galon. Wanita ini harus bolak-balik dengan lincah, mengambil air, menimba air, menaruh ke buyungnya, dan kemudian memberi minum unta-unta Eliezer, unta-untanya Abraham.
Dan wanita ini dengan cekatan lalu lalang dan memberi minum unta-unta yang ada 10. Nggak main-main, jumlahnya sangat banyak. Jadi kualitas ketiga yang Tuhan cari adalah seorang yang rajin dan memberi lebih dari yang diminta. Tuhan meminta kita bukan menjadi orang yang memberi pas-pasan. Tapi dalam segala hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan sukarela, dengan hati yang terbuka. Kita lakukan yang terbaik. Sama seperti wanita ini. Dia nggak beri dengan tanggung. Tapi dia beri dengan rela hati. Dia beri lebih dari yang diminta. Pastilah ketika dia harus kasih minum itu. Dia tidak berpikir akan dapat upah apa. Tidak berpikir seperti itu. Tapi dia melakukan seperti untuk Tuhan. Ketika dia beri minum, dia nggak tahu upahnya akan sangat besar. Tapi dia melakukannya dengan totalitas. Karena keluarganya telah mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan. Memberi lebih dari yang diminta. Itu berarti kita juga harus mengasihi Tuhan. Bukan pas-pasan. Tapi berlebih-lebih. Dan kalau kita mengasihi Tuhan. Sekalipun kita berlebih-lebih mengasihi Tuhan. Tidak akan terlalu berlebih. Karena Tuhan telah mengasihi kita dengan luar biasa. Yang keempat, ketika wanita ini berhadapan dengan abdi Abraham, maka wanita ini dengan gesit memperlihatkan bahwa dia sangat lincah melayani hamba Abraham ini dan unta-untanya. Itu berarti dia sehat secara fisik dan sehat secara rohani. Secara fisik dia juga sehat karena dia harus meluangkan waktu untuk lalu lalang ngambilin air untuk unta-unta Eliezer. Itu berarti bahwa dia menjaga tubuhnya supaya tetap fit. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita dipanggil bukan memiliki tubuh seperti seorang model, peragawan atau peragawati, atau seperti yang kita lihat di majalah. Tapi Tuhan mengajak kita untuk supaya kita punya badan yang sehat, tubuh yang sehat. Karena Roh Kudus diam di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita. Jadi makan jangan sembarangan, kita harus cukup istirahat, kita harus cukup berolahraga, jangan berlebihan. Kita harus merawat tubuh kita. Itulah yang Tuhan cari. Dan yang kelima, yang luar biasanya lagi, ketika hamba ini sudah bertemu dengan keluarganya Ribka. Hamba ini bertanya, apakah boleh Ribka itu langsung dibawa? Karena keluarganya mau Ribka itu tinggal selama 10 hari. Tetapi Ribka ini menjawab, aku mau. Ya, dia bersedia untuk langsung pergi ke negeri yang belum pernah dia jalani sebelumnya. Dia bersedia langsung pergi ke Kanaan bersama dengan bujangnya Abraham. Kenapa? Karena wanita ini penuh dengan iman. Iman terhadap apa yang Tuhan telah siapkan dan sediakan untuk hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada panggilannya. Jadi kriteria yang Tuhan mau, yang Tuhan sukai, pribadi yang Tuhan sukai dan senangi adalah pribadi yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Dia tahu ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia bersiap-siap dan dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua harus menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan, dicari oleh Tuhan. Pribadi yang gesit, pribadi yang mempersiapkan diri secara fisik dan secara kerohanian. Untuk itu, di kesempatan ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang dalam keadaan tidak fit. Saya mau berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, biar disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu bagi kami semua. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang dicari, disukai oleh Engkau. Pribadi yang berkenan kepadamu sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak menjaga kesehatan, yang lagi sakit, biar Engkau menjamah
setiap anak-anak-Mu supaya menjadi sembuh. Untuk sakit-sakit yang tidak didatangkan oleh anak-anak-Mu, sudah jaga kesehatan tapi masih sakit, Engkau jamah juga, berikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Biar tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah setiap anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu mendapat kesehatan dan disembuhkan saat ini juga. Kami terima kesembuhan yang berasal daripada-Mu saat ini dengan iman yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami terima kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terus jaga kesehatan, terus bersemangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.